Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari SMA Negeri 1 Kebumen mendapati tugas untuk wawancara dengan wirausaha yang sedang ternak unggas daging. Dan di sini kami mendatangi Bapak bermaksud untuk wawancara terkait ternak unggas daging. Nah, sebelumnya Bapak perkenalkan ya Pak. Ya, insya Allah boleh. Ya. Kalau untuk wawancara ini pertama, awal mula Bapak mulai usaha itu gimana? Untuk awal mulai itu ya untuk tahunnya ya itu awal mula tahun 2007. Kita tahun 2007 ya itu ya pertama karena hobi senang dengan unggas dan ada hasilnya bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya, terus juga ya utamanya itu bisa diambil dagingnya sama telurnya. Lalu kenapa Bapak memilih untuk usaha unggas ini? Untuk usaha unggas ini? Ya itu tadi karena hobi senang, Iya. senang pelihara. Dari kecil juga? Dari kecil dulu pernah ya sering membantu orang tua memberi dan ngasih makan pagi, siang, dan sore. Kalau untuk modal usaha awalnya? Untuk modal usaha awalnya itu untuk permulaan itu sekitar 2 juta rupiah. 2 juta? Iya. 2 juta untuk Untuk modal apa aja? modal awalnya pertama untuk bibitnya, untuk anakannya itu kalau untuk dulu bebek, anakan bebek itu untuk anakan itu harganya satunya itu 5.000 sampai 7.000. Waktu itu belinya sekitar 5.000 per ekor, beli satu top sekitar 100 ekor, jadi kurang lebih 500.000. Itu untuk anakannya. Belum nanti sama pakan terus sama obat-obatannya juga perlu. Obat-obatan seperti vitamin, vitacip. Kalau begitu untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri Bapak untuk usaha unggas ini apa? Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan ya alhamdulillah menghasilkan nilai ekonomi. Bisa dijual kembali dan mendapatkan untung alhamdulillah. Untuk kekurangannya itu dalam hal risiko dalam semua jenis atau pelihara unggas ataupun ternak lainnya itu ada kekurangannya risiko, yaitu utamanya faktor penyakit itu mengakibatkan unggas itu ya matilah, menjadi rugi. Begitu ya. Nah, untuk hasil dari ternaknya ini Bapak memasarkan di mana aja Pak? Untuk hasil ternaknya, kalau telur itu nanti dipasarkan sama rekan atau teman, bisa melalui WA dan lain sebagainya. Terus juga dititipkan di pasar tradisional. Misalnya kalau di Kutosari di Metaranda ataupun di pasar Perumbinan gitu. Terus untuk dagingnya itu ada yang ambil bakul keranjangan gitu ya. Biasanya yang nanti ngambil terus dijual lagi ke pasar unggas. Kalau di Kebumen itu di Taman Winangun, di sana dari stasiun Kebumen ke selatan. Untuk daging yang dijual, ini daging potong yang sudah diolah sama Bapak atau daging yang dari ayamnya baru disembelih kemudian langsung dipasarkan? Untuk yang dijual kebanyakan dari saya itu yang masih hidup, uripan lah ya. Karena yang masalah waktu untuk mengolahnya itu juga membutuhkan tenaga, jadi ya lebih efisien langsung saya jual ke bakul, terus nanti bakul disetor ke bakul yang besar lagi begitu. Terus juga selain itu ada teman saya yang usaha rumah makan juga ada, membutuhkan suplaian daging ya paling ya tidak banyak lah, paling kalau setiap minta itu sekitar 10 sampai 20 ekor. Berarti daging-daging yang Bapak suka ini daging-daging dari unggas yang masih hidup ya Pak, belum dipotong atau gimana? Yang masih hidup sama yang dipotong udah diolah, jadi berupa karkas bebek dan ayam.
Nah, untuk harganya sendiri, daging yang sudah dipotong atau daging yang masih hidup atau belum disembelih itu berapa? Untuk unggas atau bebek ataupun endok yang masih hidup itu kisaran harga, kalau ya bebek muda ya itu sekitar harga 45.000. 45.000. Jadi tergantung harga pasaran. Apabila kondisi pasar lagi lesu, harganya turun. Kalau lagi murah-murahnya ya harga 30.000 sampai 35.000. Kalau misal waktu mendekati Lebaran atau Idul Fitri itu harganya melonjak, bisa sampai 60.000 gitu satu ekornya. Kalau yang daging potong atau olahan berapa, Pak? Kalau daging olahan itu selisih 10.000. Misalnya nanti iya kan membutuhkan olahan, butuh tenaga, terus vaksin suntik itu untuk kekebalan unggas tersebut untuk mencegah penyakit flu burung gitu. Nah, untuk vaksinnya sendiri diinjeksikan sekali selama unggas tersebut hidup atau berapa bulan? Vaksinnya gitu. Untuk vaksin tetes itu baru menetas umur sekitar 2 sampai 4 hari. Diberi vaksin tetes itu bisa diteteskan di matanya atau paruhnya. Ya ada dua itu, paruh bisa mata, paruh, hidung ya, bisa di mulutnya, boleh. Satu tetes. Ngomong-ngomong tentang flu burung nih Pak, di peternakan Bapak sendiri udah pernah terjangkit flu burung belum ya Pak? Untuk ya, nah ini yang menjadi permasalahan tiap peternak itu kalau sudah terserang penyakit, terutama flu burung, itu menyebabkan kerugian yang sangat besar ya semua peternak gitu. Pengalaman saya itu dari 200 ekor ya, pernah pelihara 200 ekor itu semuanya terkena penyakit flu burung atau tetelo atau mata putih. Itu tinggal sisa kurang lebih 20 ekor. Jadi pada mati semua begitu Mbak. Untuk penyebabnya sendiri itu apa ya Pak? Sehingga bisa terjangkit flu burung? Penyebab pertama yaitu untuk kebersihan kandang utamanya, terus juga faktor cuaca kalau tidak mendukung itu menyebabkan penyakit. Dan apabila ada unggas tetangga ataupun belah mana itu ya bisa menular, sangat menular. Maka untuk mencegah segera divaksin atau suntik NDAI. Selanjutnya kalau misalnya nanti untuk audiens kami yang akan melihat wawancara ini mungkin tertarik atau salah satu dari kami tertarik untuk beternak unggas daging, Ya boleh. saran dari Bapak sendiri apa? Ya saran pertama itu belajar mempelajari, terus dua bertanya sama selain saya, namun bisa mencari di media internet banyak sekali informasi. Terus juga untuk minat untuk beternak ya, misal kalau belum senang dengan ternak itu ya pelan-pelan, jangan langsung pelihara banyak ya, karena pengalaman saya itu pelihara itu dari sedikit lama-lama kalau sudah mengalami ini kendalanya ini, nah itu lama-lama ditambahin kapasitasnya gitu. Proses lah. Ngomong-ngomong soal kendala yang Bapak alami selama beternak unggas seperti apa? Untuk kendala pertama, untuk kendalanya ya pertama kadang-kadang waktu permodalan gitu, uang kendala untuk kebutuhan lain-lain. Terus juga
pakannya lama-lama bertambah mahal. Nah, sekarang biasanya kalau waktu tahun 2007 itu untuk pakan stabil harga untuk nasi aking ataupun bekatul itu sekitar 2.000, 3.000 sampai 4.000. Kalau sekarang itu udah mahal lagi, harganya sekarang sekitar 6.000-an. Itu kendalanya. Pertama tadi kalau untuk usaha ditambah banyak itu modalnya, terus juga tempatnya, kandangnya harus disiapkan. Kalau misal mau pelihara 1.000 ekor itu harus membutuhkan tempat juga, karena dari pengalaman saya itu ya bukan saya, teman saya. Nah, saya sudah kirim anakannya atau bibitnya, ternyata kandangnya belum siap. Nah, itu resikonya banyak yang mati. Gitu. Nah, tadi kan Bapak bisa terkait pakan ya Pak. Nah, Iya. Unggas Rezeki ini diberitakan itu tiap berapa sehari berapa? Untuk pakan itu minimal satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Terus kalau untuk bibitan, untuk anakan yang baru menetas itu baiknya itu di full pakan starter, full dalam artian jangan sampai habis. Ya, minimal ya dilihat di wadah pakannya itu sudah mau habis atau belum. Kalau mau habis diberi lagi. Nah, gitu biar starter atau pertumbuhannya tidak lambat. Ya, baik Pak, tadi itu pertanyaan terakhir dari kami. Oh, iya. Jadi wawancara kita akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih kepada Ananda sekalian. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Amin.